Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Yang di belakang sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pemulasaraan jenazah. Apakah kalian semua tahu apa itu jenazah? Yang di belakang tahu? Yang di depan? Iya, betul sekali. Pemulasaraan jenazah itu adalah kepengurusan jenazah. Sedangkan jenazah sendiri itu adalah orang yang meninggal dalam sebutan Islam. Perlu kalian ketahui, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian semua tahu bagaimana cara mengurus jenazah yang benar dan memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim yang sudah seharusnya kita sebagai umat Islam harus mengurus jenazah. Karena hukum jenazah itu apa? Ayo, hukum jenazah itu apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Hukum jenazah adalah fardu kifayah. Kita sebagai seorang muslim, apabila dalam suatu daerah ada seseorang yang meninggal, maka kita sebagai tetangga, sebagai kerabat muslim, wajib mengurus jenazah tersebut. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang pertama ada sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah gejala atau sesuatu yang dialami manusia ketika akan meninggal atau mengalami kematian. Kita semua di sini sejatinya pasti akan mati, karena itu sudah pasti. Seperti pada dalil kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan pada materi yang kedua nanti kita akan membahas tentang tata cara kepengurusan jenazah, yakni meliputi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Dan pada materi yang terakhir nanti kita akan membahas tentang hikmah dari kepengurusan jenazah tersebut. Langsung saja kita ke materi. Tata cara kepengurusan jenazah yang pertama yakni memandikan jenazah. Memandikan jenazah sendiri adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badan atau tubuh mayat. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan dalam memandikan jenazah yakni sebagai berikut. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah, yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan meja atau tempat lain untuk meletakkan jenazah. Dan yang selanjutnya adalah letakkan 7 tali di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Lalu letakkan kain 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan baju kurung,
kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Selanjutnya, letakkan jenazah di atas kain kafan. Lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri jenazah. Kemudian, dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan jenazah. Ikatkan tali dengan simpul pada badan sebelah kiri jenazah, seperti yang ada pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah, yang berarti kita mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah meninggal dunia atau jenazah tersebut. Berikut merupakan posisi sholat jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, yang pertama adalah takbiratul ihram beserta niat, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir kedua, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian takbir ketiga membaca doa, dan takbir keempat disunahkan membaca doa juga, dan yang terakhir adalah membaca salam. Yang terakhir adalah menguburkan jenazah, yakni menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Masuki materi yang terakhir, yakni hikmah kepengurusan jenazah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi pagi hari ini yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak ada ya? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Saya lanjut ke materi yang terakhir, yakni hikmah kepengurusan jenazah. Yang pertama, menemukan tali persaudaraan antar umat Islam yang seharusnya menjadi kewajiban kita untuk mengurus jenazah, karena mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau dalam suatu daerah tidak ada yang mau mengurus, tidak ada yang mengurus suatu jenazah, maka suatu daerah itu akan berdosa semua. Dan yang kedua, yakni menyadarkan kita akan kematian. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita dunia hanyalah sesaat, dan kita di dunia hanya untuk mencari bekal atau beribadah terus kepada Allah, agar pada kematian kita nanti kita bisa mati secara husnul khotimah dan terima di sisi Allah. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, tugas untuk minggu depan yaitu kalian semua, saya beri tugas untuk mengamati tata cara pelaksanaan kepengurusan jenazah yang ada di sekitar kalian. Saya kiranya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.